Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel YouTube Pemuda Pencerah Islam bersama saya Azahra Nuril Firdaus. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang tidak kalah menarik dibandingkan dua video saya sebelumnya. Karena selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas topik yang berjudul dakwah lewat radio, why not? Topik ini bersumber dari buku Etika Dakwah karya Dr. Haji Sunarto AS MDI, tepatnya dari halaman 77 sampai halaman 89. Simak baik-baik ya teman-teman. Islam dan dakwah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena Islam tidak akan mungkin bisa maju dan berkembang tanpa adanya upaya dakwah. Oleh karena itu, semakin gencarnya upaya dakwah itu dilakukan, maka akan semakin bersinarlah ajaran Islam. Dan sebaliknya, semakin kendornya upaya dakwah itu dilakukan, maka akan semakin reduplah cahaya Islam dalam masyarakat. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum paham tentang apa sih sebenarnya dakwah itu real, saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi, kata dakwah diambil dari bahasa Arab da'ayan atau dakwatan yang berarti seruan, panggilan, atau ajakan. Dari pengertian etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam yang disampaikan oleh seorang dai kepada orang lain, baik individu maupun kelompok, yang berupa penyampaian atau perintah untuk melakukan kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran atau yang biasa dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dakwah sendiri itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam. Bisa melalui bahasa lisan, tulisan, maupun perbuatan atau keteladanan. Dalam hal ini, dakwah itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan berbagai media yang ada dan disesuaikan dengan zamannya. Misalnya ada media elektronik seperti TV, radio, film, atau juga bisa menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya nggak mungkin kan membahas media-media tersebut satu persatu. Oleh karena itu, saya hanya akan berfokus untuk membahas dakwah melalui media radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik yang melintas dan merambat melalui udara dan bisa juga merambat melalui ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang elektromagnetik itu sendiri tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Nah, radio sendiri adalah media auditif yang diterima oleh audiensnya melalui indera pendengaran, dan radio bisa digunakan untuk menyampaikan informasi, hiburan, maupun pendidikan. Peranan radio sebagai media dakwah dapat dilihat dari efektivitasnya. Yang pertama yaitu daya langsung. Dakwah melalui siaran radio tidak mengalami proses yang kompleks. Maksudnya, setiap informasi atau pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang dai dapat langsung disiarkan dan dinikmati atau juga didengarkan oleh para pendengarnya. Yang kedua yaitu daya tembus. Maksudnya, radio tidak mengenal jarak atau rintangan, sehingga ketika akan menyampaikan informasi atau pesan-pesan dakwah melalui siaran radio tersebut dapat langsung tersebar luas dengan baik. Yang ketiga yaitu daya tarik. Maksudnya, radio memiliki sifat yang serba hidup berkat adanya 3 unsur radio, yaitu musik, spoken words atau kata-kata, dan juga sound effect atau efek suara. Sehingga radio itu dapat lebih menarik dan diminati oleh banyak orang. Selain keefektivitasannya, radio juga memiliki sifat yang sudah sempat saya singgung tadi, yaitu auditif, di mana keberadaan siaran radio itu hanya bisa dinikmati melalui pendengaran saja. Teman-teman pasti tidak pernah kan melihat ataupun meraba siaran radio, karena memang radio itu hanya bisa dinikmati melalui pendengaran saja. Nah, kalau di zaman dulu radio itu hanya bisa didengarkan secara sekilas dan tidak bisa diulangi, tapi seiring berkembangnya teknologi di zaman modern ini, sudah banyak sekali media-media radio yang menggunakan platform digital berbasis on demand, sehingga memungkinkan dan memudahkan pendengarnya untuk mendengarkan siaran radio tersebut di mana saja dan kapan saja.
Dari keefektivitasan media radio yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa radio itu bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai salah satu media dakwah. Nah, di Indonesia sendiri, pelaksanaan dakwah melalui radio itu sudah dipelopori oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Jakarta dengan program siaran kuliah subuh oleh almarhum Buya Hamka. Dakwah melalui radio dinilai cukup efektif karena banyaknya jumlah pendengar yang mendengarkan dan mengikuti acara kuliah subuh tersebut. Setelah itu mulai banyak muncul radio-radio dakwah yang diformat dan diprogram untuk syiar agama Islam. Misalnya ada radio Suara Muslim, ada juga radio SAS FM atau Suara Al-Akbar Surabaya. Dan di kampus UIN Sunan Ampel sendiri ada Sufada Radio, yaitu radio kampus yang memiliki salah satu program dakwah bernama Jeddah atau Jumat Berfaedah. Nah, dalam program Jeddah itu banyak sekali membahas topik-topik seputar Islam dan juga kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti namanya, program Jeddah atau Jumat Berfaedah dapat teman-teman dengarkan setiap hari Jumat. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya dakwah melalui radio, teman-teman bisa langsung saja mendengarkan program Jeddah melalui Spotify atau Anchor Sufada Podcast. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video kali ini, dalam arus modernisasi seperti sekarang ini, seorang dai itu dituntut harus mampu menyesuaikan diri dengan menggunakan dan memanfaatkan berbagai media-media yang ada. Salah satunya adalah media radio. Cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.